البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, guru besar umat Islam Kuitang. Beliau dari segi usianya tua 100 tahun lebih. Di masa itu beliau paling sepuh di antara semua. Seorang alim, seorang wali, seorang saleh, da'i, orang tua bukan semua. Terus di atas itu Ahlul Bait, keluarga Nabi, cucunya Nabi. Tapi sama semua orang beliau merendah di hati, menghormatin yang tua, yang muda, nggak pernah kenal capek, nggak pernah menghinakan orang lain, nggak pernah menganggap semua orang itu di atasnya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang radhiyallahu anhu. Beliau sebelum meninggal dunia kurang lebih 1 bulan berada di atas tempat tidur, di atas balik. Tidak ada yang beliau makan, hanya minum air zam-zam saja. Sekali waktu saya ada kedatangan tamu untuk meminta kepada saya mengajar di salah satu masjid, yaitu di Masjid Matraman. Tamu ini barangkali kalau di kepolisian sekarang ini dipanggil Inspektur Jenderal Dr. Andes Adam Syamsul Bahri, pernah jadi Kapolda di Sumatera Barat. Beliau datang kepada saya untuk meminta kepada saya menjadi pimpinan dari satu perguruan yang beliau selenggarakan di Masjid Matraman. Saya mohon maaf, saya katakan saya tidak bisa, karena saya sudah menjadi kepala sekolah di Kuitang. Kemudian beliau katakan, beliau cerita, Habib, begitu panggil saya, saat saya sedang ada di rumah saya di Padang, karena tugasnya beliau di Padang, tiba-tiba istri saya termasuk saya seringkali melihat sosok Habib Ali Kuitang datang dan masuk ke kamar saya, kemudian keluar duduk di ruangan tamu. Itu bukan terjadi sekali. Saya kan kenal betul dengan Habib Ali. Begitu kata Inspektur Jenderal Dr. Andes Haji Adam Syamsul Bahri, tapi sudah meninggal beliau. Akhirnya hati mengatakan, kalau begitu pasti ada apa-apa dengan Habib Ali Kuitang. Saya pun datang ke Jakarta, langsung ke tempat kediaman saya. Begitu masuk ke rumah, duduk sebentar, tiba-tiba ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata saya. Ya Allah, Habib Ali Kuitang, Habib yang sudah sepuh, umurnya hampir 100 tahun, kok datang kepada saya? Sudah bicara sebentar, ditanyanya, Habib datang dengan siapa? Saya ada yang antar itu mobil hitam.
Sebentar Habib, minum dulu. Tidak usah minum. Saya datang hanya mau mendoakan Haji Adam Samsul Bahri sekeluarga. Habib minum dulu. Tidak, saya tidak perlu minum. Sudah, saya maksud mau bertemu dan mendoakan. Sudah baca Fatihah. Ya Habib saya ngantar. Tidak, sudah ada mobil. Diantar ke depan, mobil antar. Sudah pulang Habib Ali ke Kuitang. Ini Pak Haji Adam Samsul Bahri, Inspektur Jenderal Polisi. Sayang orangnya sudah meninggal dunia. Beliau tidak enak masa yang tua, guru pula dia. Lebih dulu datang kepada murid, maka dia pun pergi ke Kuitang. Begitu sampai di Kuitang, apa yang dia lihat? Habib Alinya lagi sedang begini di tempat tidur. Ditanyanya salah seorang yang ada di situ, sudah berapa lama ini Habib Ali di tempat tidur? Sudah hampir 1 bulan, tidak keluar-keluar. Lalu pertanyaannya, siapa yang datang ke rumah Bapak Dr. Andes Haji Adam Samsul Bahri, sang Inspektur Jenderal tadi, dengan mobilnya? Siapa yang datang? Itu belum meninggal dunia. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Habib Alinya masih ada, belum meninggal dunia sudah begitu. Allah perlihatkan kemuliaan diri seorang ulama yang istiqamah, macam Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Saudara, satu, sebagai contoh berikutnya, setelah Habib Ali meninggal dunia, setelah Habib Ali Kuitang meninggal dunia, ada seorang mayor jenderal tetangga saya tinggal di Tebet. Majelis taklim Kuitang dipimpin oleh putra Habib Ali Kuitang yang bernama Habib Muhammad. Saya selalu hadir. Hanya baru berapa tahun ini saya tidak hadir. Pada saat hari Minggu pagi di mana umat Islam datang dalam jumlah besar, Habib Muhammad berceramah, mengajar, menyampaikan kepada umat dalam jumlah yang begitu besar, mengatakan bahwa ada seorang mayor jenderal hadir ngajinya setelah wafat Habib Ali Kuitang. Tapi dia tidak pernah mau memperkenalkan dirinya yang bahwa dirinya itu seorang jenderal. Karena apa? Karena ngajinya itu di muka, di bawah taruk, di bawah terpal, di bawah taruk. Selalu kerjanya kalau mengaji mendengar sambil berpegangan kepada tiang daripada awning itu. Satu saat dokter rumah sakit menyatakan bahwa jenderal mengendap satu penyakit yang harus dioperasi. Nggak ada lagi jalan kecuali operasi. Baik, karena fasilitas sebagai seorang dokter dia dapati, maka dia ingin dioperasi di Amerika. Berangkatlah dia dengan istrinya menggunakan pesawat terbang. Katakanlah dia harus dioperasi di Los Angeles, transit di Honolulu, katakanlah begitu. Pada malam di mana dia sedang tidur dengan istrinya di hotel tempat dia transit singgah sementara untuk melanjutkan penerbangan esok harinya, siapa yang datang kepada dia dalam mimpi? Si jenderal ini yang datang kepada dia Habib Ali Kuitang yang sudah meninggal dunia, di mana si jenderal itu tidak kenal dengan Habib Ali Kuitang, tapi Habib Ali Kuitang kenal dengan si jenderal yang suka hadir. Apa kata Habib Ali? Ya fulan,
Saya Habib Ali Kuitang. Saya Habib Ali Kuitang. Engkau besok jangan naik pesawat yang akan membawamu ke Los atau ke Honolulu. Tidak boleh. 2 kali itu peringatan. Dia pun terbangun. Saudara, pengarang kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Amwat wal Qubur, Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti mengutip hadis dari Nabi besar kita Muhammad, di mana Rasulullah mengatakan, kalau Allah ingin mempertemukan orang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka Allah ciptakan pertemuan itu dalam tidurnya si orang yang masih hidup, dalam mimpi. Terjadilah itu pertemuan. Habib Ali atau si jenderal ini bertemu dengan Habib Ali Kuitang yang memesankan supaya besok tidak boleh naik pesawat. Dia pun terbangun, dia lapor kepada istrinya. Istrinya mengatakan, kalau begitu kita cancel saja perjalanan kita. Dia pun cancel, bangun langsung ke airport, minta di cancel perjalanannya. Dia pun pulang ke hotel. Di hotel dia istirahat sambil lihat itu televisi. Baru beberapa menit saja dia lihat televisi, tiba-tiba ada pengumuman susulan. Pengumuman susulan yang bunyinya pesawat terbang dengan nama sekian, dengan nama A, dengan nomor penerbangan tujuan katakanlah Honolulu atau Los Angeles, telah terjadi kecelakaan di mana pecah itu si pesawat di tengah-tengah. Dia pun cek kembali itu surat, itu tiket dengan nomor penerbangan. Ternyata itu si nomor penerbangan dengan pesawat sesuai dengan pesawat yang semula akan dia tumpangi. Dia bersyukur kepada Allah. Dia saling berpelukan dengan istrinya. Ini semuanya berkat Habib Ali Kuitang yang menegur saya untuk tidak naik pesawat. Dia pun angkat telepon ke Tebet, ke rumahnya untuk bicara dengan anak-anaknya dengan mengatakan bahwa bapak dan ibu dalam keadaan selamat. Pesawat yang semula akan ditumpangi oleh bapak dan ibu ternyata tidak jadi berkat karena malamnya bertemu dalam mimpi dengan Habib Ali Kuitang. Saudara, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka bahwasanya orang yang gugur dalam memperjuangkan ini agama mereka itu mati. Mereka hidup.